orang yang tenggelam, apalagi kasus Nanggala itu kan untuk berkhidmah ya, ya berkhidmah menjaga negara. menjaga negara. Kemudian ketika membahas seputar medis, kemarin sempat ada ini orang yang sedang tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas medis kemudian sampai meninggal dunia. Ini kemarin dibilang ini syahid. Itu apakah gimana Pak? Konsep syahid sebenarnya gimana Pak? Ini Jadi, saya iya. pertanyaan yang apa ya, banyak pertanyaan ini, konsep syahid itu gimana kok bisa dikatakan, bahkan dia tidak berperang, tidak apa, ini kok bisa dikatakan syahid, ini gimana? Konsep syahid dalam fikih itu ada 3 ya. Ya, jadi yang pertama syahidud dunya wal akhirah. Nah, syahid di dunia dan akhirat. Yaitu orang yang berperang lillahi kalimatillah untuk meninggikan agama Allah dan dia gugur dalam pertempuran itu. Nah, misalnya syuhada Badrin misalnya gitu. Korban syahid perang Badar itu syahid di dunia wal akhirah. Maka hukumnya ini tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan dan seterusnya, dalam fikih itu jelas ya. Kemudian yang kedua adalah syahidud dunya faqat. Jadi syahid di dunia saja. Syahid, predikat syahid di dunia saja. Yaitu orang yang berperang membela agama Islam ya, tapi tujuannya untuk mendapatkan ghanimah. Oh, ada embel-embelnya. Jadi motivasinya ikut perang itu karena ingin mendapatkan nyari ghanimah, nyari harta jarahan. Iya, kalau habis perang kan dapat harta jarahan. Nah, ini syahid di dunia saja. Zohirnya, hukum zohir di dunia dia syahid. Tapi karena melihat motifnya di akhirat dia tidak mendapatkan predikat. Unik ini, padahal hanya beda apa ya, pola pikir, tapi penghukumannya udah beda. Iya, maka dari itu kan perlu ditekankan innamal a'malu binniyat. Jadi, perbedaan niat saja sudah mempengaruhi seperti itu. Cuma perbedaan niat itu kan nanti urusannya dengan akhirat. Hubungan hamba dengan Allah. Kalau hukum-hukum zohir, hukum-hukum duniawi ya kita melihat pada zohir lahiriahnya. Jadi tetap tidak disolati, tetap seperti itu. Hukumnya sama dengan syahidul akhirah. Nah, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga syahidul akhirah. Nah, syahid di akhirat. Nah, syahid di akhirat itu macam-macam ya. Ada orang mati karena tenggelam. Seperti kasus kemarin Nanggala 402 kapal selam itu Pak. Iya, man mata rikon. Orang yang tenggelam, apalagi kasus Nanggala itu kan untuk berkhidmah ya. Ya, berkhidmah menjaga negara. Nah, itu patroli. Iya. Itu pahalanya berlipat. Apalagi bulan Ramadan juga. Ya kita doakan para syahid itu mendapat tempat terbaik. Husnul khotimah. Ada lagi misalnya apa itu, orang yang terbunuh dengan cara dizolimi, itu termasuk syahid akhiratnya. Man kutila zulman. Misalnya apa itu, mati dicapik-capik itu apa? Dimutilasi atau di apa itu. Man kutila zulman termasuk syahid akhirat. Kemudian ada lagi yang syahid karena rindu. Syahid karena rindu. Ini menarik ini Pak. Gimana Pak penjelasannya? Man mata iskon ya. Man mata iskon. Tapi ada syaratnya. Oh, ada syaratnya. Iya, bersyarat, tetap bersyarat. Syaratnya itu bisyaratil ifah ya. Oh, okay. Jadi dia harus menjaga diri. Ya tidak weanan. Ya. Jadi benar-benar rindu yang murni. Memendam rindu seperti itu. Ya, urusan rindu, urusan cinta bukan sesuatu yang mukallaf bih. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Karena urusan hub itu tidak bisa dihindari. Nah, kita suka opor ayam. Nah, kita mau menghilangkan kesukaan kita pada opor ayam nggak mungkin itu. Nah, yang diberi tanggung jawab oleh agama itu adalah ekspresinya. Ekspresi. Kalau rasanya nggak masalah Pak? Nggak masalah. Berarti ekspresi cintanya nggak boleh berlebihan, nggak boleh sampai menuju ke haraman. Yang melanggar syariat. Itu termasuk syahid akhirat. Jadi orang
dia memendam rindu atau memendam cinta tapi dengan iffah menjaga dirinya kemudian sampai meninggal dunia maka dia syahid seperti itu. Nah, syahid akhirat. Kemudian orang yang berperang, eh, pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang, mati fisabilillah, itu termasuk syahid. Pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan Iya. Indonesia seperti itu. Iya, itu termasuk syahid akhirat. Ya di samping dia juga syahid dunia tadi. Jadi kebetulan predikatnya sama itu. Orang yang gugur fisabilillah itu ada dua predikat, syahid akhirat dan juga syahid dunia. Ya, syahid dunia itu kaitannya dengan hukum-hukum zahir mensolati, memandikan, tajhiznya itu. Iya. Merawat mayatnya nanti disesuaikan dengan orang-orang yang syahid dunia seperti itu. Iya, kembali kepada pertanyaan tadi yang tenaga medis. Tenaga medis itu memang belum ditemukan keterangan yang sharih ya. Karena ini kan kaitannya dengan sesuatu yang mansus atau yang sudah dinas. Dinas itu apa? Dijelaskan secara tegas, dogmatis ya. Tidak bisa ditolak. Ya, karena kan nanti urusannya dengan dia tidak ditanyai dalam kubur. Ya. Sesuatu yang gaib itu kan kita tidak bisa tidak bisa terlalu melebar lah. Nanti disangkanya juru badai atau dukun nanti. Iya, Pak. Barangkali pengetahuan saya yang masih minim, nanti bisa dicari. Kalau saya baca-baca di beberapa opini memang ada pemahaman man qutila fisabilillah itu bisa mengarah pada semua bentuk perjuangan fisabilillah. Tapi kalau keterangan di kitab saya belum menemukan. Tapi meskipun demikian, ya kita tidak bisa pandangannya terlalu sempit lah. Orang tidak diberi predikat syahid itu ya belum tentu dia nggak mulia. Tidak mulia. Iya. Nah, tentu masih banyak dalil-dalil ataupun Quran hadis yang menyatakan mati dalam keadaan baik itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Jadi tetap husnul khotimah. Iya, minimal dia mati dalam keadaan baik. Bahkan dalam sebuah keterangan dikatakan termasuk hamba yang istimewa adalah orang yang matinya dalam keadaan baik. Nah, ini mati dalam keadaan membela negara, memperjuangkan kesehatan bangsa. Iya. Insya Allah husnul khotimah. Apalagi kalau ada keterangan nanti ketemu ya. Silakan dicari bersama-sama. Iya. Ya, narju ayyakunu ya matu ala sabilillah. Kita berharap seperti itu. Iya, kita berharap seperti itu. Tapi nanti kayak gimana ya urusannya dengan Tuhan. Iya. Dikembalikan ke situ lagi. Karena ini udah sudah bukan perkara zahir lagi seperti ini. Iya. Ya secara umum kita kan sudah bisa mengambil sisi husnudzonnya bahwa dia itu meninggal dalam keadaan baik. Itu saya rasa sudah cukup. Karena tadi itu kalau bicara gaib itu kita ya terbatas nalar kita ya. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, Pak. Iya. Kemudian kalau kita membahas tenaga medis yang mungkin perjuangannya sudah tidak kita ragukan lagi, mempertahankan kesehatan Indonesia supaya tetap bisa melakukan aktivitas. Ini kalau dari pandangan Islam sendiri, bekerja atau berprofesi sebagai tenaga medis ini bagaimana, Pak? Ini kan kalau tenaga medis, apalagi pada sekarang, Pak ya, ini taruhannya nyawa, Pak. Taruhannya nyawa. Seperti itu kan salah satu profesi yang mungkin bisa dikatakan yang penting, tapi juga ada sisi taruhan yang ekstrim seperti itu. Ini kalau menurut pandangan Islam gimana, Pak, menjadi tenaga medis untuk sekarang atau sampai besok gitu? Ya seperti dalam mukadimah tadi ya, Mahat Ali Lirboyo itu insya Allah proyeksinya adalah bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dan salah satu buku karya ilmiahnya tadi kan juga ada tentang fikih kedokteran. Di sini disinggung mengenai bagaimana pentingnya dunia medis, bagaimana hidup sehat ala Nabi. Bahkan ada lagi yang
terbitan baru, tamatan baru itu mengarang buku tentang fikih lingkungan. Fikih lingkungan. Iya, itu kan juga berkaitan dengan medis ya. Jadi kita menjaga kebersihan ekosistem Okay. alam perlu dijaga. Itu kan juga bagian dari cita-cita bangsa, membangun bangsa. Nah, dan tentu apa tadi yang ditanyakan merupakan ajaran agama, bukan lagi sesuatu yang boleh, tapi sesuatu yang ditekankan oleh agama. Nah, penting sekali dunia medis itu. Bahkan dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan ilmu tib, ilmu medis itu bagian dari fardu kifayah. Kewajiban kolektif. Jadi kalau ada satu daerah kok nggak ada dokternya, berarti dosa semua. Dosa semua. Nggak bisa dibayangkan kalau kemudian sakit semua, nggak ada yang bisa ngobati. Semuanya terbengkalai. Nanti yang mau sekolah gimana? Yang mau cari nafkah gimana? Efeknya berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Akhirnya bukan hukum ya, profesi sebagai tenaga medis atau sebagai dokter atau apalah itu yang berhubungan dengan medis ini juga bisa dikatakan dianjurkan, Pak. Iya. Bagi yang mampu. Karena itu keniscayaan untuk menjaga qiwamud dunya ya, keberlangsungan hidup kita di dunia. Ya kita urusan hidup itu beragama tidak hanya kaitannya dengan musola atau masjid ya. Tapi kan sosial. Bagaimana kita bisa membangun peradaban, itu bagian dari misi agama. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Ya urusan dunia itu ya jangan ditinggalkan. Jadi ilmu tib, ilmu medis itu meskipun zahirnya duniawi, tapi sebetulnya kalau kita lebih menghayati secara mendalam, itu bisa menjadi amal akhirat. Pahalanya besar. Kembali lagi ke innamal a'malu binniyah tadi, Pak. Iya. Sebenarnya kalau diruntut semuanya ya tetap ada semacam benefit atau keuntungan bagi agama juga. Seperti itu kan, iya. Pak, secara tidak langsung. Iya, tadi kan sudah ada maqasidus syariah yang 5 itu ya. Di antaranya kan hifdzul aql, hifdzun nafs, hifdzun nafsi. Menjaga akal dan menjaga jiwa. Menjaga jiwa, menjaga nyawa. Nyawa itu kan sangat berkaitan. Bahkan kedokteran berkaitan dengan hifdzuddin. Nah, bagaimana para kiai-kiai kita ataupun para ulama kita itu bisa tetap sehat. Kanjeng Nabi saja berobat. Kanjeng Nabi berobat. Mungkin makomnya ulama beda-beda ya. Ada yang memilih makom tajrid. Tajrid itu melepas ketergantungan pada usaha-usaha duniawi. Yaitu ada sebuah pilihan. Ada juga yang memilih pada makom iktisab. Makom iktisab itu ya memilih derajat untuk ya hidup umumnya orang. Kalau sakit ya berobat. Kalau nggak punya uang ya bekerja. Itu pilihan ulama, kita tidak bisa membatasi. Tapi secara umum medis itu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Dalam fikih itu hukumnya berobat adalah sunnah. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang Arabi. Arabi itu apa? Orang desa, gunung. Orang pedalaman Arab. Iya. Orang itu konsultasi ke Rasulullah. Ana tadawa. Kita perlu berobat enggak nih, Rasul? Kemudian kata Nabi, jawabannya apa? Naam. Ya, kamu berobat. Kalau sakit ya berobat saja kamu. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, tadawaw. Kamu berobatlah. Kalau sakit berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sebuah penyakit kecuali menciptakan obatnya. Fa innallaha lam yadha da'an illa wada'alahu shifa. Illa da'an wahidan. Kecuali penyakit satu. Yang enggak ada obatnya. Apa itu, Pak? Kata Kanjeng Nabi begitu. Apa coba? Sahabat juga penasaran itu. Apa yang satu itu yang enggak ada obatnya? Kata Kanjeng Nabi,
al-haram. Penyakit pikun. Oh. Jadi kalau udah pikun ya emang. Oh, iya. Jadi Nah, ini mungkin faktornya lain Pak ya kalau faktor pikun. lain ya. Nah, maksud saya yang bisa kita ambil dari hadis itu, kita tahu itu kan latar belakangnya orang pedalaman, orang gunung. Orang gunung itu tentunya hidup lebih sehat. Ya. Tidak banyak polusi kan, tidak banyak polusi, tidak apa ya, makanan tidak juga masih banyak yang terjaga, murni, yang organik seperti iya. itu. Itu saja yang mungkin problem kesehatannya lebih minim dari orang perkotaan, oleh Kanjeng Nabi masih disuruh berobat. Padahal mungkin dibikin istirahat aja udah sehat lagi. Seperti itu. Iya. Berarti, Nah, ini kan lebih lebih utama ya, istilahnya usul fikih itu aulawi. Nah, kalau dinisbatkan kepada perkotaan, orang-orang perkotaan yang tentu banyak masalah dengan kesehatannya kan, itu tentu lebih dianjurkan lagi. karena mungkin kehidupan di kota itu kan lebih padat, lebih Iya. berkumpul dengan orang banyak, kemudian Iya. polusi juga, ya seperti itu. Iya, kata Kanjeng Nabi tadawau, Berobatlah. berobat Sakit lah. ya berobat. Iya. Ya karena mungkin juga bentuk ikhtiar supaya sehat juga Pak ya. Iya, Seperti bentuk itu. dia. Cuma yang perlu saya garis bawahi itu ya, kadang ada sebagian ulama lah, kiai yang khos itu yang memilih tidak berobat. Tapi ya itu syaratnya sudah sampai pada makom tajrid. Makom tajrid. Artinya ya tidak merasa susah, Ya. tidak banyak mengeluh. Ya. Tidak berobat keadaan sakit tapi tetap menggerutu ya sama aja Pak. Sama aja ya. Itu harus makomnya itu. Iya, Nah, iya, kalau iya. makomnya seperti saya ini ya, dan mungkin kebanyakan orang ya, Iya. kalau masih menggerutu ya lebih baik berobat saja. Lebih baik berobat. Apalagi sakit gigi Pak. Kalau sakit gigi kan ya seperti itu. Ya mungkin untuk penutup bisa ada motivasi dari jenengan buat teman-teman penonton Lim Production ini Pak. Ya tentu, Motivasi. iya. Ya kita berharap agar dakwah Islam yang rahmatan lil alamin ini terus berlanjut ya. Terutama hubungannya dengan problem kebangsaan. Karena PR kita ini sebetulnya masih banyak. Dari berbagai aspek, mari kita bangun bersama-sama cita-cita bangsa, amanat 4 pilar bangsa. Kita menjunjung tinggi keberagaman, sama-sama membangun peradaban. Tentu cita-cita Islam juga sudah terakomodir di sana. Tidak banyak melakukan provokasi ya, atau aksi-aksi intoleran, itu yang kita harapkan pada Lim Production. Iya. Karena mungkin pemahaman di luar juga banyak yang berbahaya Pak. Iya, iya. Ya mungkin cukup sekian Pak kita ngobrol hari ini. Semoga di lain waktu jenengan kerso rawuh lagi ke sini Insya Allah, untuk insya Allah. ngobrol-ngobrol. Insya Allah. Ya saya merasakan ini pembahasan sangat bermanfaat, daging semua ini Pak. Ya insya Allah. Masa nggak ada tulangnya? Ya ada. Ya buat teman-teman jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, ini sangat bermanfaat insya Allah. Kemudian subscribe channel Lim Production, nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari kami, balighu anni walau ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.